Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin namanya. Siap. Setelah kawan-kawan kita membaca doa. Roh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Belajarnya harus semangat. Karena kalau semangat, terus semangat, kalian menjalani dengan happy, apapun yang kalian jalani walaupun itu berat pasti terasa ringan. Jadi buang rasa malasmu dan timbulkan rasa ingin tahu lebih tinggi. Siapa yang sudah masuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah, berarti sebelumnya semangat belajarnya ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, materi kita kemarin yaitu manfaat menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad, riya dan takabur atau akhlak mazmumah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci akhlak mazmumah karena itu merupakan akhlak yang tercela. Sedangkan materi kita hari ini yaitu berkenaan dengan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina juga termasuk ke akhlak mazmumah karena merupakan perilaku yang tercela. Jadi kita diharuskan untuk menghindari perilaku dan pergaulan ini, ya, yaitu pergaulan bebas serta perbuatan zina, ya, itu dilarang. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit pertanyaan dari Bapak pada kalian. Di antara kalian ada yang bisa menjawab apa pengertian zina? Ada yang bisa menjawab? Ayo Pak, silakan. Zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak tingkat dengan pernikahan. Ya. Zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat atau terikat dengan pernikahan yang sah. Jadi mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri tanpa ikatan suami istri yang sah. Jadi itu adalah pengertian dari zina. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah kalian ada yang mengetahui di dalam Islam itu kita diperbolehkan berpacaran atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Selain. Dalam Islam tidak boleh berpacaran, yang ada itu ta'aruf. Ya, di dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan untuk berpacaran, ya. Kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain dengan lawan jenis, kita diperbolehkan untuk ta'aruf, bukan berpacaran. Kenapa demikian? Agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang ketiga yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu membiasakan atau menjaga kehormatan diri. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, biar lebih jelas, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang materi kita hari ini. Anak-anak nanti silakan menyaksikan. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pergaulan bebas atau tentang zina. Ngomongin tentang zina, jadi dalam agama kita nih, agama Islam, yakni ada larangan untuk mendekati zina. Nah, mendekati aja itu nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina ya. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, itu adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Setelah tadi penjelasan secara singkat tentang pergaulan bebas dan zina, ya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-Isra 32 tadi, bahwasannya jangankan untuk melakukan perbuatan zina, mendekati saja kita sudah tidak boleh, kita sudah dilarang, ya. Apalagi melakukan atau berbuat, kita mendekati saja sudah tidak boleh. Adapun bagaimana dengan kaum LGBT atau lesbian, gay, biseksual dan transgender, mereka juga termasuk, nah itu juga tidak boleh. Seperti yang Bapak sampaikan, ini sama halnya berkaitan dengan materi yang kita bahas minggu kemarin, yaitu tentang akhlak mazmumah, yaitu semua perbuatan yang tercela, yang dihindari atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan secara singkat mengenai materi kita, ataupun memperjelas dari tayangan slide video yang Bapak tampilkan tadi. Selanjutnya di sini apakah ada yang anak-anak yang ingin membantu Bapak untuk membacakan surat Al-Isra seperti yang di slide tadi? Ada yang mau membacakannya? Ya, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul adzim. Ya, kasih hapusnya. Sudah tadi membacakan surat dari teman kalian. Ya, coba Usin bantu Bapak untuk membacakan artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, itu adalah artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, janganlah kamu mendekati zina, ya. Karena zina itu sungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangankan untuk melakukan, mendekati saja sudah tak boleh. Nah, kalian ini Bapak perhatikan kebanyakan sekarang pergaulannya sudah banyak yang menyimpang, baik dari pergaulan bebas maupun cara berpakaian.
Kalau cara berpakaian kalian bagus, otomatis tidak akan mengundang syahwat dan tidak akan terjadi perbuatan zina. Ya, siapa di sini yang berpacaran? Ada yang berpacaran sesama teman sekelas atau di luar kelas? Ayo ngaku. Hah? Gak ada yang mau ngaku ya? Oh ada ya? Nah, seperti Bapak sampaikan tadi nak, kita di dalam Islam tidak boleh berpacaran, ya. Yang diperbolehkan itu ta'aruf. Jadi nanti kalau kalian sudah merasa berkecukupan dan sudah siap untuk menikah, kalian baru bisa bertaruh. Sampai sini paham ya? Baiklah, selanjutnya silakan kalian buat kelompok. Bapak minta kalian bagi 4 kelompok. Kita ambil dari yang paling kanan, karena yang kanan itu merupakan hal-hal yang jauh lebih baik. Ya, jadi kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Maka dari itu, yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Ya, silakan kalian berdiskusi mengenai materi kita hari ini. Nanti kalian paparkan. Setelah itu baru kita melakukan sesi tanya jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti jelas ya? Jelas. Ya, silakan buat kelompoknya. Ya, Bapak rasa cukup ya diskusinya, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak persilakan kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Semuanya siap ya? Silakan, dari kelompok 1 mulai. Baik, sebelumnya maka yang saya pertama adalah akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai larangan pergaulan bebas. Kemudian larangan pergaulan bebas secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan pergaulan adalah tempat dari kewajiban, aturan, dan norma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa yang ingin konsultasinya? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Contoh-contoh serta sebab-sebab pergaulan bebas. Contoh, seks bebas untuk mengkonsumsi narkoba, pergaulan malam. Sebab-sebab: 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memiliki pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Apriani. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Pengertian dari perbuatan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ada 2 macam zina, yaitu zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. 2. Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau masih jaga dan masih gadis. Ya. Terakhir silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Alisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Cara menjauhi perbuatan zina. 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang haram menjurus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik ataunya. 5. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. 6. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. 7. Mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Sekian, terima kasih. Ya.
Kalau sudah pemaparan, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab, ya. Silakan kalian pilih sendiri, nanti mau bertanya ke kelompok berapa. Silakan kelompok 1 mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Sebutkan macam-macam zina. Silakan kelompok 3 menjawab apa macam-macam zina. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Macam-macam zina ada 2, yaitu zina munsal yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. 2. Zina ghairu munsal adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau masih jaka atau masih gadis. Bagaimana kelompok 1 sudah jelas? Ya, silakan kalau seperti itu lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Basari dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian larangan pergaulan bebas secara istilah. Silakan kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut istilah, larangan pergaulan bebas adalah bentuk perilaku orang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ya, bagaimana kelompok 2? Lanjut ke kelompok 3 berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya ke kelompok 4. Apa saja hikmah menjauhi perbuatan zina? Silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hikmah menjauhi perbuatan zina. 1. Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh penzina. 6. Terhindar dari kejahatan lainnya. Bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Jelas. Lalu silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa sajakah penyebab terjadinya pergaulan bebas? Silakan kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebab pergaulan bebas, yang pertama itu karena keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memiliki pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan berperhatian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Rasa cukup diskusi kita hari ini dan kalian juga sudah saling melempar pertanyaan. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, di antara kalian ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, silakan. Saya akan menunjukkan materi pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak bermanfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memiliki pergaulan yang hubungan yang baik dan Ya, jadi bahwasannya kita diharuskan untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina karena semua itu tidak ada manfaatnya. Ya, jadi kita diperuntukkan untuk mengerjakan hal-hal yang positif agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina karena kedua perbuatan tersebut tidak ada faedahnya sama sekali, yang ada membuat kita rugi. Ya.
rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Belajarlah dengan penuh semangat, ya. Belajarlah yang giat agar cita-cita kalian terkabul, dan Bapak berharap nanti setelah kalian bertemu dengan Bapak sudah menjadi orang-orang sukses semuanya. Amin. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Sampai ketemu di materi selanjutnya, ya. Tenaga kesehatan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.